Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya di awal pekan ini? Sehat? Harus sehat. Bahagia pastinya harus bahagia. Dan yang tidak boleh kalah penting adalah jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu Bapa dalam kehidupan kami, sehingga kami anak-anak-Mu tetap Engkau pelihara, tetap senantiasa Engkau berikan berkat, sehingga kami anak-anak-Mu tetap dapat menapaki setiap kehidupan dengan baik. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi pada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah.'" Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita tidak hanya membaca, melainkan memelihara serta merefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saat ini kita memasuki bulan keluarga, kita diajak untuk menghayati bagaimana kehidupan di dalam keluarga, persekutuan di dalam keluarga, menghayati iman di dalam keluarga, adanya sebuah kepatuhan, saling menghormati antara anak dan orang tua, dan saling mengapresiasi dan menghargai. Apakah itu semua sudah kita terapkan bagi keluarga kita? Ya, kiranya kita sudah menerapkan untuk saling menghormati satu sama lain agar kedewasaan iman beriringan dengan kepatuhan iman bersama. Dan berbicara tentang keluarga, keluarga tidak hanya dapat hidup dan berkembang karena banyaknya harta, karena banyaknya penghasilan dan sebagainya. Karena terkadang banyaknya harta, tahta dan sebagainya justru akan membuat keluarga mungkin bisa jadi terpecah belah karena saling iri, karena yang satu kok ini bagi, kok yang ini enggak, dan sebagainya. Dan keluarga pada dasarnya akan dapat terus bertumbuh dan berkembang karena ada iman yang tertanam. Karena kalau kita membicarakan tentang kaya, sebenarnya apa sih definisi kaya? Apa kira-kira definisi kaya? Apakah karena kita punya tabungan banyak di bank? Apakah kita punya mobil yang bagus? Apakah kita punya rumah yang banyak? Apakah kita punya tanah yang berlimpah? Atau kita punya kebun jati yang banyak? Apakah itu definisi kaya? Kaya secara manusiawi ya. Wah,
rumahnya banyak, wah ATM-nya banyak, uangnya banyak. Secara manusiawi, hanya untuk diapresiasi saja. Tapi kaya sesungguhnya bukan terlihat dari seberapa banyaknya harta yang kita miliki. Karena apa? Itu hanya titipan sementara yang berasal dari Tuhan. Seorang kaya adalah orang yang mau betul-betul memberikan, bermanfaat, mau bertumbuh bersama untuk orang lain. Bisa menumbuhkan banyak pekerja, menumbuhkan banyak harapan, dan bermanfaat bagi sesama, tidak untuk diri sendiri. Seseorang yang hanya memiliki pekerjaan biasa tetapi dia mau untuk berbagi dan mau untuk mengembangkan seseorang, itu bisa dibilang kaya karena mau berbagi. Karena kalau hanya kaya untuk diri sendiri, tidak. Itu namanya pelit, bukan kaya. Ya Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun mengapa di dalam firman Tuhan kita pada hari ini Tuhan Yesus menyebut bahwa orang kaya ini bodoh, dan juga bahwa orang kaya ini tidak kaya di hadapan Allah. Perumpamaan ini merupakan jawaban Yesus atas permintaan seseorang agar Yesus membela dia mengenai harta warisan. Tetapi Yesus menolak permintaan itu. Sebaliknya justru Tuhan Yesus mengingatkan bahwa keterikatan pada harta kekayaan itu sangat berbahaya. Kalau kita terlalu terikat oleh harta, akan sangat berbahaya. Tuhan Yesus menyebut orang kaya tersebut bodoh karena pertama, ia mengira kekayaan itu segala-galanya, bahwa hidupnya terjamin dengan adanya gandum melimpah di lumbungnya. Padahal Yesus di kesempatan lain sudah mengingatkan bahwa menimbun harta di dunia itu adalah hal yang sia-sia. Malah kebanyakan harta menimbulkan rasa was-was dan khawatir akan kehilangan. Waduh, uangku aman gak ya? Hartaku aman gak ya? Nanti kira-kira orang yang ke rumahku, dia benar-benar bermain apa hanya memanfaatku aja ya? Apa gimana ya? Membuat was-was. Bahkan ada orang yang selalu merasa tidak cukup dengan kelimpahan yang sudah dimiliki, akan terus minta, tidak akan pernah ada puasnya. Seperti komentar dari mulut seseorang hartawan terkenal di dunia modern, bahwa ia akan merasa cukup kalau ia bisa mendapatkan sedikit lebih lagi dari kekayaan yang ia miliki. Sekarang semua orang seperti itu. Tidak akan ada puasnya kalau berbicara tentang harta, tahta, dan duniawi. Tidak akan ada habisnya. Dan yang kedua, karena di hadapan Allah orang kaya itu miskin. Hidupnya hanya berfokus pada hartanya, sebenarnya pada diri sendiri. Ia tidak pernah memikirkan sedikit pun bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban atas hidupnya. Ia tidak pernah mengumpulkan harta di surga. Harta dunianya tidak bisa dibawa ke surga. Sudah, kita mati hanya di ukuran 2x1 menggunakan jas dan peti. Enough. Kita tidak membawa ATM, kita tidak membawa kartu kredit dan sebagainya. Emang ada? Tuhan sebentar ya, aku mau jajan dulu, gesek dulu. Gak ada. Tidak ada. Semua harta akan ditinggalkan dunia. Kita pulang ke rumah Bapa dengan iman kita, bukan dengan harta kita. Orang lain pun tidak pernah merasakan berkat karena kekayaan itu kecuali setelah ia mati. Dengan kata lain, ia dikatakan miskin karena hidupnya tidak berguna di mata Allah. Kaya di hadapan Allah ialah merasa cukup karena anugerah yang berasal dari Tuhan, dan selalu mengucap syukur apa yang telah ia terima dan ia rasakan. Itulah kaya di hadapan Allah. Sehingga ketika kita betul-betul mensyukur setiap anugerah, kita dapat betul-betul mengucapkan dengan baik, Tuhan terima kasih, ini sudah cukup. Kiranya firman ini dapat menguatkan kita di dalam dunia ini, agar kita tidak terlalu congkak, tidak terlalu sombong untuk mengejar harta duniawi. Walaupun kita juga dalam hidup ini membutuhkan uang untuk keseharian. Tapi janganlah kita terlalu terfokus pada hal itu, karena itu akan sia-sia di mata Allah. Yang sama seperti kita baca pada hari ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah. Kiranya firman-Mu ini Tuhan tetap menguatkan kami, agar kami tidak menjadi sosok yang congkak, agar kami tidak menjadi orang yang sombong, agar kami tidak rakus akan harta duniawi. Kiranya Tuhan
senantiasa meneguhkan hati kami agar kami mengucap syukur atas setiap anugerah yang boleh kami rasakan. Tuhan, pada hari ini kami hendak bersama-sama mendoakan orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka kesembuhan, Tuhan senantiasa memberikan mukjizat-Mu sehingga orang-orang terkasih kami dapat kembali semangat, dapat kembali sembuh, dan dapat kembali melanjutkan setiap aktivitasnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang terkasih kami yang baru-baru ini Tuhan kehilangan sosok yang dicintai, sosok yang betul-betul menjadi panutan. Biarlah Tuhan menghiburkan mereka, biarlah Tuhan memberikan sukacita bagi mereka sehingga pengharapan atas kehidupan akan terus hadir dalam keluarga mereka. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pada hari ini, sampai berjumpa lagi di renungan harian berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.